Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, waktu Rasul Paulus menasehati Timotius, Timotius seorang anak muda yang dia sudah melayani, dan Rasul Paulus memberi nasihat demikian, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ini ada 4 hal yang dia nasihatkan kepada Timotius supaya dia hidup menjadi teladan. Nah, saudara, kita sebagai orang tua juga ingin supaya anak-anak kita itu dapat menjadi teladan. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam berkomunikasi, ya. Belajarnya dari mana? Ya, tentunya belajar yang pertama-tama belajar dari orang tua. Jadi orang tua mempersiapkan anak supaya dia dapat menjadi teladan dalam berkata-kata, berkomunikasi. Saudara, penting sekali komunikasi interpersonal antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau dia pandai berkomunikasi, kalau maksudnya itu pandai cakap atau dalam perkataannya, ya, sopan, kata-katanya itu dapat menghiburkan, kata-katanya itu dapat dipercaya, kata-katanya itu ya, apalagi dia seorang hamba Tuhan, disuruh bagus di dalam perkataannya waktu dia menyampaikan firman Tuhan, waktu dia berbicara dengan jemaat, waktu berbicara dengan orang lain. Karena seorang yang berhasil di dalam komunikasi interpersonal, dia dapat berhasil dalam lingkungan, baik di dalam sekolah maupun di dalam pelayanan, apalagi ya di dalam hubungan sosial dengan orang lain. Ya, kalau perkataannya dia itu dapat dipercaya, perkataannya itu sopan, ya. Jadi kita mengajarkan anak-anak dari sejak kecil supaya kalau minta tolong sama orang bilang tolong ya. Kan menyenangkan. Kalau orang memberi sesuatu, ya mengucapkan terima kasih. Saudara, ini hal yang kecil, tetapi sering kadang-kadang orang diberi sesuatu, dia oh ya, diterima aja begitu tanpa mengatakan terima kasih. Dan rasanya orang wajib memberi dia. Seakan-akan demikian. Dikasih ya terima aja gitu ya, tanpa mengucapkan terima kasih. Padahal seorang yang bisa mengucapkan terima kasih kepada sesama, dia bisa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita mengajarkan komunikasi itu dalam perkataan itu dapat menunjukkan hubungan dia dengan Tuhan. Kalau kita berkomunikasi dengan sopan, ya tentunya dia juga bisa berbicara dengan Tuhan itu sopan. Jadi sebaliknya ya, berbicara dengan Tuhan kalau bisa sopan, sama sesama juga sopan. Kadang-kadang orang sama Tuhan itu menuntut, ya, mesti begini Tuhan, kan Tuhan sudah janji, Tuhan mesti begini. Siapalah kita ini, ya? Dan ini kita ajarkan kepada anak supaya mereka, jadi orang tua berkomunikasi antara ayah ibu, ya, suami istri, berkomunikasi orang tua kepada anak, ya. Lihatlah anak yang sering bisa bicaranya keras sama orang tuanya, ya, bisa membantah, bisa marah-marah, ya, kepada orang tuanya. Nah, itu belajarnya dari mana? Kita tidak tahu, ya, apakah mungkin dulu orang tuanya itu juga bicaranya keras kepada anaknya. Kalau berbicara itu membentak-bentak begitu, ya. Jadi anaknya juga balik bentak-bentak lagi. Ya mungkin belajar dari orang luar, mungkin belajar dari gurunya, atau mungkin belajar dari teman-temannya. Tetapi yang terutama anak itu belajar dari orang tua.
Jadi kita siapkan mereka supaya mereka tuh tidak dipandang rendah orang. Ya, tutur katanya baik itu bisa dihormati orang, bisa dihargai. Kalau dia menghormati orang lain, dia juga dihormati. Demikian juga antara suami istri, ya. Kalau suami itu menghormati istrinya, orang menghormati istrinya. Kalau suami itu menghormati suami, orang lain juga menghormati suaminya, apalagi kalau dia seorang pemimpin, ya. Jadi teladan, kita menjadi teladan. Jadi orang tua, supaya anak bisa menjadi teladan, orang tuanya menjadi teladan terlebih dahulu. Karena anak itu belajarnya dari melihat orang tuanya. Berat ya menjadi orang tua, karena dia harus bisa menjadi teladan, supaya anaknya juga nanti bisa menjadi teladan. Ya, kalau di dalam kitab Timotius ini kan, Timotius itu belajarnya dari mana? Dari ibunya, dari neneknya, ya, Lois dan ibunya Eunike. Dan dari kecil dia sudah diajarkan firman Tuhan, sehingga dia beroleh hikmat, ya, dan keselamatan. Nah, di sini hikmat juga dalam tutur kata, memilih kata. Pada waktu kita berbicara sama orang, bagaimana ada orang yang begitu berbicara bisa menyenangkan, ya, bisa punya banyak teman, bisa apalagi kalau dia tuh seorang hamba Tuhan kan perlu banyak teman, dapat bergaul, dapat menginjili, dapat menceritakan tentang keyakinannya, ya itu belajar berkomunikasi, tutur katanya. Jadi kalau tutur katanya baik, orang mau mendengarkan. Kalau tutur katanya sopan, ya orang senang. Ya, dengan sesama kita benar, dengan sesama kita bisa diterima, sehingga kita dapat menjalankan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita untuk menjadi terang, menghendaki kita untuk dapat ya melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Kan tujuan kita bergaul sama orang lain, menjangkau orang lain. Jadi melalui perkataan. Jadilah teladan dalam perkataan. Mari saudara-saudara, kita yang merenungkan firman Tuhan ini, kita pikir apakah kita sudah bisa menjadi teladan dalam kata-kata. Ya, semoga kita setiap hari memperbaiki diri. Berkomunikasi itu perlu latihan. Ya, komunikasinya baik jikalau karakternya baik. Jadi semua itu mencerminkan, dalam tutur kata itu mencerminkan sifat kita, mencerminkan kepribadian kita. Ya, mari kita menjadi teladan supaya anak-anak kita juga dapat tidak direndahkan orang dan mereka menjadi teladan. Begitu juga saudara dan saya, ya, bisa menjadi melalui tutur kata kita bisa menjadi teladan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena firman-Mu luar biasa mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi teladan, supaya anak-anak kami dibesarkan dan mereka juga dapat menjadi teladan, sehingga mereka dapat menjadi terang, mereka dapat menjadi garam, dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan melalui perkataannya. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya kami semuanya Tuhan dapat menjalankan perintah-perintah-Mu, menjalankan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, karena kami berdoa dan memohonkan semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan kali ini mengenai membesarkan anak supaya menjadi dewasa dan dapat menjadi teladan dalam tutur katanya, dalam perkataannya. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.